Saudara-saudari terkasih, kita akan lanjutkan membaca ensiklik di Lexitnos. Santo Charles de Foucauld dan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus secara tidak sengaja telah membentuk kembali beberapa aspek tentang devosi kepada hati Kristus dan dengan demikian membantu kita untuk memahaminya dalam semangat yang lebih injili. Sekarang mari kita mengevaluasi bagaimana devosi ini menemukan ekspresinya dalam kehidupan kedua orang kudus tersebut di atas. Dalam bab berikut ini, kita akan kembali kepada mereka untuk menggambarkan dimensi misioner yang khas dan yang dibawa oleh mereka ke dalam devosi kepada hati Kristus. Yesus Caritas nomor 130. Di Loye, Perancis, Santo Charles de Foucauld biasa mengunjungi sakramen Maha Kudus bersama sepupunya, Marie de Bondy. Suatu hari, sepupunya menunjukkan kepadanya sebuah gambar hati kudus. Sepupunya memainkan peran penting dalam pertobatan Charles, sebagaimana yang diakuinya sendiri. Semenjak Allah telah menjadikan kamu, Marie de Bondy, sebagai sarana pertama belas kasihnya kepadaku, dari mula segala sesuatu dimulai. Jika engkau tidak mengubahku, membawaku kepada Yesus dan mengajarkanku sedikit demi sedikit, huruf demi huruf, semua yang kudus dan baik, di manakah aku sekarang? Apa yang dibangkitkan Marie dalam dirinya adalah kesadaran yang kuat akan kasih Yesus. Itulah hal yang hakiki dan berpusat pada devosi kepada hati Yesus, di mana dia menemukan belas kasih yang tak terbatas. Marilah kita berharap pada belas kasih yang tak terbatas dari Dia yang telah menuntun aku untuk dapat mengenali hati kudus. Dalam perkembangan berikutnya, Pastor Henry Hovlin sebagai pembimbing rohani Charles membantunya untuk memperdalam pemahaman tentang misteri yang tak ternilai dari hati yang terberkati ini yang tentangnya engkau sering berbicara kepadaku. Pada tanggal 6 Juni 1889, Charles mempersembahkan dirinya kepada hati kudus, di mana dia menemukan cinta tanpa batas. Dia berkata kepada Kristus, "Engkau telah menganugerahkan kepadaku begitu banyak berkat, sehingga akan tampak sebagai rasa tidak berterima kasih kepada hatimu jika aku tidak percaya bahwa hatimu yang telah bersedia menganugerahkan kepadaku setiap kebaikan, betapapun besarnya, dan bahwa cinta dan kemurahan hatimu tidak terbatas." Dia kemudian menjadi seorang pertapa dengan nama pelindung hati kudus. Nomor 132. Pada tanggal 17 Mei 1906, pada hari yang sama ketika Charles sendirian dan tidak dapat merayakan misa, dia menulis tentang janjinya. Untuk membiarkan hati Yesus masuk dan hidup dalam diriku, sehingga bukan lagi aku yang hidup, melainkan hati Yesus yang hidup dalam diriku, sebagaimana dia hidup di Nazaret. Persahabatannya dengan Yesus dari hati ke hati, sama sekali bukan untuk kesalehan pribadi. Hal itu terilhami dari kehidupan mati raga yang dia jalani di Nazaret, yang lahir dari keinginan untuk meniru dan menjadi serupa dengan Kristus. Devosinya yang penuh kasih kepada hati Yesus memiliki dampak konkret pada gaya hidupnya, dan Nazaretnya terpelihara oleh relasi pribadinya dengan hati Kristus. Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, nomor 133. Seperti halnya dengan Santo Charles de Foucauld, Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus dipengaruhi oleh pembaruan besar devosi yang melanda Perancis abad ke-19. Pastor Almir Pichon, pembimbing rohani keluarganya, dipandang sebagai rasul devosi hati kudus. Salah seorang susternya mengambil nama dalam hidup membiaranya sebagai Suster Maria dari hati kudus, dan biara tempat Santa Teresia masuk didedikasikan kepada hati kudus. Meskipun demikian, devosinya memiliki ciri-ciri khas tertentu berkenaan dengan konsep kesalehan yang lazim pada zaman itu. Nomor 134. Ketika Santa Teresia berusia 15 tahun, dia dapat berbicara tentang Yesus sebagai pribadi, yang jantungnya berdetak seirama dengan jantungku. 2 tahun kemudian, dia berbicara tentang gambaran hati Kristus yang dimahkotai duri. Dia menulis dalam sebuah surat,
Kamu tahu bahwa aku sendiri tidak melihat hati kudus seperti orang lain memperlakukannya. Aku pikir hati yang kuanggap sebagai mempelaiku ini hanyalah milikku sendiri, sebagaimana hatiku adalah milik dia sendiri. Dan aku berbicara kepadanya dalam kesunyian hati ke hati yang menggairahkan ini, sambil menunggu untuk memandangnya suatu hari nanti secara langsung. Nomor 135. Dalam salah satu puisinya, Santa Teresia menyuarakan makna devosinya yang lebih berkaitan dengan persahabatan dan kepastian daripada dengan kepercayaan pada pengorbanannya. Aku membutuhkan hati yang membara dengan kelembutan, yang akan menjadi pendukungku selamanya, yang mencintai segala sesuatu dalam diriku, bahkan dalam kelemahanku, dan yang tidak pernah meninggalkanku siang atau malam. Aku membutuhkan Tuhan yang berpakaian kemanusiaan dan menjadi saudaraku dan mampu menderita. Aku tahu betul semua kebenaran kita tidak berharga di matamu. Jadi aku, untuk api penyucianku, memilih cintamu yang membara, ya hati Tuhanku.